Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya muslim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita diberikan kesehatan untuk sekarang ini. Salawat dan salam marilah kita memberikan junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang saat ini. Pada video kali ini saya akan membagikan video tentang pembelajaran praktikum yakni pengelasan SMAW. Terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irsan Sefiza, NIM 18067087 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Berikut penjelasannya. Baiklah, untuk materi pertamanya itu penelitian pengelasan SMAW. Apa itu pengelasan SMAW? Pengelasan SMAW ini merupakan salah satu teknik pengelasan logam dengan memanfaatkan pacikan busur arus listrik dengan temperatur yang sangat tinggi. Pada pengelasan SMAW ini menggunakan elektroda yang berfungsi sebagai logam pengisi serta terdapat sebuah saluran yang akan melindungi cairan logam pengelasan. Sehingga dalam pengelasan SMAW ini tidak memerlukan tekanan yang dari gas isnet yang berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh dari udara lingkungan seperti oksigen dan atau senyawa-senyawa partikel-partikel di udara yang dapat menimbulkan korosi atau karat ataupun dapat pula menimbulkan adanya gelembung-gelembung pada hasil pengelasan SMAW tersebut. Jadi dapat disebutkan SMAW ini merupakan suatu proses penjambungan dua keping logam atau lebih menjadi suatu sambungan yang tetap dengan menggunakan sumber panas listrik dan bahan tambah atau pengisi berupa elektroda yang terbungkus. Yang kedua yaitu prinsip kerja pada pengelasan SMAW. Pada proses las elektroda terbungkus, busur api listrik yang akan terjadi antara ujung elektroda dan logam induk atau benda kerja atau base metal akan menghasilkan panas. Panas inilah yang mencairkan ujung elektroda, kawat las dan benda kerja secara serempak. Busur listrik yang akan dibangkitkan oleh mesin las elektroda yang dipakai berupa kawat yang terbungkus oleh pelindung berupa flux. Dengan adanya pencairan ini, maka kapuh las akan terisi oleh logam pencair yang berasal dari elektroda induk. Terbentuklah kawat cair lalu membeku, maka terjadilah logam lasan atau workman dan terak atau slag. Jadi proses pemindahan logam cair ini seperti diterangkan pada gambar sangat mempengaruhi dari sifat-sifat mampu dari las dari logam. Secara umum dapat dikatakan bahwa mempunyai sifat mampu las tinggi bila pemindahan terjadi dengan butiran yang halus. Sedangkan proses pemindahannya dipengaruhi oleh besar kecilnya arus dan juga oleh kondisi bahan pembungkusnya elektroda yang digunakan selama proses pengelasan terjadi atau flux yang digunakan sebagai bahan tambah pembungkus elektroda mencair temperatur pada cairan kawat las lalu membeku menutupi deposit las menjadi terak las atau yang disebut dengan slag. Slag inilah yang akan melindungi hasil las yang baru membeku agar tidak terpengaruhi oleh udara luar atau oksidasi. Pada saat ini juga bahan flux yang diterbakar berupa menjadi gas yang berfungsi sebagai bahan pelindung dari udara luar terhadap oksidasi dan juga sebagai penatap busur. Selanjutnya yaitu kekurangan dan keuntungan dari pengelasan SMAW ini. Yang pertama itu keuntungannya. Ada beberapa macam keuntungan dari pengelasan SMAW.
Yang pertama itu selaput pembungkus elektroda mempunyai fungsi yang serbaguna dan banyak jenisnya, kurang lebih dari 100 tipe untuk pengelasan yang bahan yang berbeda. Yang kedua itu sumber tenaga dari SMAW ini itu mesin AC dan maupun DC yang dapat ditancapkan di dinding atau dapat dijalankan setiap tempat sepanjang terdapat pada bahan bakarnya. Yang ketiga itu pengelasan ini dapat dilakukan pada berbagai posisi, dari posisi flat, mendatar, tegak, dan di atas kepala. Yang keempat itu dapat dipakai di mana saja, di dalam air maupun di luar air. Yang kelima itu tingkat kebisingannya cukup rendah. Yang keenam itu dapat dikerjakan pada ketebalan berapapun. Yang ketujuh itu sensitivitasnya terhadap gangguan pengelasan berupa angin yang cukup baik. Yang kedelapan itu berupa sumber tegangannya dan juga perawatan mesinnya SMAW ini lumayan murah. Selain itu mesin SMAW ini sangat awet, relatif mudah dioperasikan dan mudah disetting. Dan sedangkan untuk kekurangan dari pengelasan SMAW ini ada beberapa macam juga. Yang pertama itu pengelasan ini terbatas hanya sepanjang elektroda dan harus melakukan penyambungan ulang. Yang kedua itu tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non ferros. Ketiga itu diameter elektrodanya tergantung dari ketebalan plat dan posisi pengelasannya. Yang keempat itu lambat dan dapat penggantian elektrodanya. Kelima itu terdapat plug slack yang harus dihilangkan. Yang keenam itu pada low hydrogen elektroda perlu penyimpanan khusus. Ketujuh, efisiennya endapan yang cukup rendah. Berikutnya yaitu jenis mesin las SMAW. Mesin las digunakan untuk membagi tegangan supaya mendapatkan busur nyala yang memberikan panas untuk digunakan mencairkan atau melumerkan logam yang akan dilas atau disambung. Pada pengelasan SMAW, listrik akan dihasilkan oleh mesin las. Dapat dibedakan berbagai jenis arusnya. Yang pertama itu pada mesin las AC, yang kedua itu pada mesin las DC, yang ketiga itu pada mesin las AC dan DC. Pada mesin las arus searah atau DC dilengkapi dengan suatu komponen yang mampu mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC, yaitu dengan diode atau di rectifier. Pada mesin las arus kombinasi antara arus bolak-balik AC dan arus searah DC dilengkapi dengan rectifier atau transformator, di mana komponen rectifier ini berfungsi untuk meratakan arus. Pada proses pengelasan SMAW, arus bolak-balik AC voltage drop-nya tidak mempengaruhi oleh panjang kabel, kurang cocok digunakan pada arus yang lemah. Tidak semua tipe elektroda dapat digunakan. Secara penggunaannya, statik atau busuk awal lebih sulit, terutama pada elektroda dengan diameter yang sangat kecil. Pengelasan arus bolak-balik ini menghasilkan busur yang kasar, biasanya banyak digunakan pada pekerjaan lapangan. Sedangkan pada pengelasan SMAW arus searah DC, voltage drop-nya sangat sensitif terhadap panjang kabel yang pendek. Dapat digunakan pada arus yang kecil dengan diameter elektroda yang kecil dan semua jenis elektroda. Dapat juga digunakan serta AC busuk awal lebih mudah, terutama menggunakan arus yang kecil. Umumnya digunakan untuk pekerjaan industri fabrikasi memakai mesin las SMAW jenis polarity DC. Selanjutnya itu polaritas SMAW. Pada polaritas SMAW ini mempunyai dua prinsip, yaitu polaritas DCEP dan DCN. Pada prinsip yang pertama itu polarisasi DCDT atau rectifier polarity. Cara kerjanya yaitu logam lasan atau base metal dihubungkan dengan kutub negatif dan elektroda dihubungkan dengan kutub positif pada mesin las DC, sehingga aliran arus listrik bergerak dari logam lasan menuju ke elektroda
dan menyebabkan 2/3 panas yang dihasilkan terdapat di elektroda pada dan 1,5 panas 1/3 panas yang dihasilkan terhadap pada elektroda alasan. Cara polariti DCEP ini akan menyebabkan kuantitas pencairan pada elektroda lebih banyak sehingga pengelasan menghasilkan penetrasi yang dangkal. Sedangkan polariti DCNN static polarity, cara kerjanya itu logam yang akan dilas atau base metal dihubungkan dengan kutub negatif dan elektroda dihubungkan dengan kutub positif pada mesin las DC, sehingga aliran arus listrik mengalir ke elektroda menuju ke logam lasan yang menyebabkan 2/3 panas yang dihasilkan terhadap logam lasan dan 1/3 panas yang dihasilkan terhadap pada elektroda. Cara polariti DCEN ini akan menyebabkan kuantitas pencairan logam lasan lebih banyak dibandingkan dengan elektroda sehingga pengelasan ini menghasilkan penetrasi yang dalam. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu komponen-komponen pada pengelasan SMAW. Yang pertama itu sumber tegangan. Sumber tegangan diklasifikasikan sebagai mesin las AC dan mesin las DC. Mesin las AC biasanya berupa trapolas, sedangkan pada mesin las DC selain trapolas juga ada juga dilengkapi dengan rectifier atau diode atau perubahan arus bolak-balik menjadi arus searah. Biasanya menggunakan motor penggerak baik mesin las diesel, motor bensin dan motor listrik pada mesin las AC. Saat ini banyak digunakan mesin las DC karena DC mempunyai beberapa kelebihan daripada mesin las AC, yaitu busur stabil dan polaritas dapat diatur. Mesin las AC mesin las AC hanya menggunakan transformator atau trapolas. Yang kedua itu kabel massa atau kabel elektroda. Kabel massa atau kabel elektroda berfungsi sebagai menyalurkan arus listrik dari mesin las material ke material las dan kembali lagi ke mesin las. Ukuran kabel las atau kabel elektroda ini harus cukup besar untuk mengalirkan arus listrik. Apabila kurang besar akan menimbulkan panas pada kabel dan merusak isolasi kabel yang akan akhirnya membahayakan saat kita pengelasan. Yang ketiga itu holder atau penyapit elektroda. Pemegang elektroda berguna mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda, serta sebagai pegangan elektroda, sehingga pengelasan tidak merasa panas pada saat pengelasan. Klem massa berguna untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las dengan material. Biasanya klem massa mempunyai pel untuk penjepitnya. Klem ini sangat penting karena apabila klem longgar, arus yang dihasilkan tidak stabil sehingga pengelasan tidak dapat berjalan dengan baik. Yang keempat itu elektroda. Elektroda ini berfungsi sebagai pelindung busur dari pengaruh atmosfer seperti oksigen, nitrogen, dan udara. Yang kedua itu mencegah terjadinya ionisasi pada ujung elektroda. Yang ketiga itu menjaga busur tetap stabil. Yang keempat itu menghasilkan terak atau slag. Yang kelima itu sebagai unsur pemadu. Yang keenam itu untuk mengontrol kecairan elektroda. Yang ketujuh yaitu untuk mengontrol penetrasi pada sambungan las. Yang kedelapan itu untuk mengontrol profil atau kontur las, khususnya pada proses pengelasan yang menggunakan bahan tambah atau filter metal. Jadi sebagai besar elektroda las SMAW ini dilapisi oleh lapisan flux yang berfungsi sebagai pembentuk gas yang melindungi cairan logam dari kontaminasi udara sekelilingnya. Selain itu, flux berguna juga untuk membentuk terak las yang juga berfungsi untuk melindungi cairan logam dari udara sekelilingnya. Jadi lapisan elektroda ini merupakan campuran kimia yang komposisinya sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Yang kelima yaitu palu las.
dan sikat kawat. Palu las digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan kerak las pada logam las atau weld metal dengan jalan memukul atau menggoreskan pada daerah las Berhati-hatilah membersihkan kerak las dengan palu las karena kemungkinan akan memecik ke mata dan bagian badan lainnya. Oleh karena itu jangan membersihkan kerak las sewaktu-waktu kerak las masih panas atau merah. Sedangkan untuk sikat las ini itu digunakan untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas dan membersihkan kerak las yang sudah dilepas dari jalur las. Untuk menggunakannya itu caranya itu oleh pukulan pada las, memukul palu las. Selanjutnya yaitu skema kualifikasi elektroda menurut standar AWS. Ada standar tertentu yang dipergunakan oleh para pelaku industri pengelasan untuk bisa menentukan elektroda yang akan dipakai dan besaran arus listrik yang diperlukan. Standar ini umumnya dipakai adalah standar yang ditentukan oleh AWS atau American Welding Society yang merupakan badan pengawasan pengelasan resmi di Amerika Serikat. Standar yang ditetapkan oleh badan ini telah diakui secara luas dan dipergunakan sebagai standar pengelasan di berbagai negara. Badan ini mengeluarkan standar yang dipergunakan dengan huruf E, yang berarti huruf X menunjukkan keterangan kawat las listrik alias elektroda. Yang kedua itu X2 atau dua angka pertama merujuk pada kekuatan tarik dari kawat las yang dinyatakan dalam satuan kilopounds per kuadrat inci atau KSI. Satuan ini juga sering dinyatakan dalam BI atau inch kuadrat. Yang selanjutnya yang angka ketiga merujuk pada posisi pengelasan yang dilakukan dengan elektroda tersebut. Angka 1 menunjukkan penggunaan pada senyawa posisi. Angka 2 menunjukkan bahwa kawas lat tersebut dapat dipakai pada posisi datar dan horizontal. Dan angka ketiga itu menunjukkan bahwa kawat las tersebut hanya dapat dipakai pada posisi plat saja. Yang terakhir itu angka keempat menunjukkan pada jenis pelapis atau arus yang dipergunakan pada elektroda tersebut. Spesifikasi ini tersebut berlaku untuk penggunaan pengelasan mild steel, sementara untuk spesifikasinya atau standar untuk proses pengelasan yang lain seperti untuk low hourly steel dan juga untuk standar stainless steel memiliki berbagai kode tambahan lagi di belakang kode standar yang telah disebutkan di atas. Para pelaku industri pengelasan wajib mengetahui dengan persis apa yang tercantum dalam kotak kemasan elektroda yang akan mereka beli, sehingga mereka bisa mengetahui kegunaan dan spesifik dari elektroda tersebut. Sebagai contoh, E6013. Ini maksudnya itu elektrodanya. Yang kedua itu angka keduanya itu 60. Kekuatan tariknya atau 60 angka dari ketetapannya sama dengan 60.000 PSI. Yang ketiga angka 1 itu posisi pengelasannya. Sedangkan angka 3-nya ini itu tipe pelaut atau mesin arus listrik AC atau DC-nya. Baiklah, untuk langkah materi selanjutnya itu tentang parameter pengelasan. Dalam pengelasan tentu kita harus tahu parameter yang kita gunakan supaya alat yang benda kerja yang kita gunakan tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini tabel diameter parameter pengelasan sebagai berikut. Yang pertama itu diameter elektroda 3/2 untuk ketebalan benda kerjanya itu 1/16 dan arus yang kita pakai itu 25 sampai 65 ampere. Yang kedua itu 1/8 diameternya. Untuk ketebalannya yaitu benda kerjanya itu 1/8 dan arus yang kita pakai itu 60 sampai 110 ampere. Yang ketiga yaitu diameter 5/32 untuk ketebalan benda kerjanya yaitu 3 sampai 16.
Untuk arus yang kita pakai itu 110 sampai 170 ampere. Yang keempat itu diameter elektroda 3/16. Untuk ketebalan benda kerjanya yaitu 1/4. Dan arus yang kita pakai itu 150 sampai 225 ampere. Yang kelima yaitu 1/4, diameter 1/4. Untuk ketebalan benda kerja yang kita pakai yaitu 3/8. Dan arus yang kita pakai yaitu 150 sampai 350 ampere. Yang keenam yaitu diameter elektroda 1/4 juga, dan ketebalan benda kerjanya yaitu 1/2 inci. Dan arus yang kita pakai itu 190 sampai 350 ampere. Yang selanjutnya itu diameter elektroda 5/16. Untuk ketebalan benda kerjanya yaitu 3/4 inci. Untuk ukuran arus yang kita pakai itu 200 sampai 450 ampere. Dan terakhir diameter elektrodanya yaitu 5/16. Untuk benda kerjanya yaitu 1 inci. Untuk arus yang kita pakai itu 200 sampai 450 ampere. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu macam-macam sambungan las. Ada beberapa macam teknik dalam sambungan las. Yang pertama itu sambungan T. Sesuai namanya, sambungan ini adalah jenis sambungan yang berbentuk huruf T. Tipe sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, konvektor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T ini dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian yang terletak di tengah bagian lainnya secara tegak lurus yang membentuk huruf T. Yang kedua itu bolt joint, merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Pada sambungan las bolt joint ini, bentuk bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berhadapan. Secara mengaplikasikannya, sambungan bolt joint ini adalah sambungan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyatukan objek pengelasan. Bolt joint ini biasanya digunakan pada bahan dengan tebal 3/16 inci. Sambungan elas ini tidak disarankan untuk digunakan pada logam yang bekerja pada beban yang tinggi. Yang ketiga itu lap joint, adalah sambungan yang terdiri dari dua benda kerja atau objek las yang saling bertumpukan atau tumpang tindih. Pengaplikasikannya, sambungan ini biasanya cenderung untuk objek yang berbentuk plat tipis seperti bodi kereta. Lap joint ini bisa diaplikasikan pada salah satu sisi saja atau pada kedua sisi agar kekuatan las lebih baik. Yang ketiga itu sambungan sudut. Sambungan sudut ini adalah sambungan yang dibentuk dari dua buah benda kerja atau objek dengan secara lasnya berbentuk huruf L. Hampir sama dengan sambungan T, bedanya adalah sambungan ini dibentuk pada ujung objek lainnya. Yang kelima itu egg joint. Egg joint ini merupakan sambungan di mana kedua benda kerja sejajar satu sama lain, dengan catatan salah satu ujungnya dari kedua benda kerja tersebut berada pada tingkat yang sama. Baiklah, pada pembahasan berikutnya itu gerakan elektroda. Dalam melakukan pengelasan, ada beberapa macam gerakan yang kita lakukan. Berikut ini adalah gerakan elektroda dalam mengelas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu gerakan zigzag. Gerakan ini seperti kita membuat garis zigzag. Yang kedua itu gerakan melingkar. Gerakan atau ayunan ini seperti kita membuat lingkaran yang tidak putus-putus. Seperti ini. Yang ketiga itu gerakan segitiga. Sama seperti gerakan zigzag yang melingkar, gerakan ini kita buat seperti membuat bentuk segitiga. Dan untuk lebih jelasnya dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Untuk materi selanjutnya itu kecepatan pengelasan. Kecepatan pengelasan merupakan laju pergerakan elektroda pada saat proses pengelasan.
Kecepatan maksimum dalam pengelasan bergantung pada keterampilan yang dimiliki oleh juru las atau welder, posisi pengelasan, jenis elektroda yang digunakan, dan bentuk sambungannya. Apabila dalam pengelasan pergeseran elektroda terlalu cepat, logam lasan akan cepat menjadi dingin dan menyebabkan bentuk las menjadi kecil dan efisien las menjadi buruk dan runcing. Dengan kebalikannya, apabila dalam pengelasan laju dan elektroda yang terlalu lambat akan menyebabkan deposit elektroda akan menumpuk menjadi terlalu tinggi dan lebar. Dengan demikian, dalam memperoleh hasil yang optimal dalam pengelasan, yaitu dengan melakukan pemilihan elektroda yang sesuai dengan benda kerja, mengatur kecepatan pergeseran elektroda, dan menyamakan jarak antara elektroda dan benda kerja. Seperti gambar ditampilkan ini, apabila dapat kalau teman-teman lihat, apabila yang A pengelasan normal, yang B arus atau ampere yang terlalu rendah, yang C arus atau ampere yang terlalu tinggi. Untuk gambar yang D-nya terlalu cepat dan memindahkan busunya. Yang terakhir itu memindahkan busu yang terlalu lambat. Dan yang untuk huruf F-nya itu hasilnya itu penggunaan ARC yang terlalu panjang. Selanjutnya, untuk pembahasan berikutnya itu posisi pengelasan SMAW. Ada beberapa posisi dalam melakukan pengelasan, yaitu untuk pengelasan plat dan juga untuk pengelasan pada pipa. Yang pertama itu pada pengelasan plat. Yang pertama itu posisi di bawah tangan atau plat dengan kode posisi 1F. Pada prosesnya itu pengelasan dilakukan di bawah tangan atau sumbu las pada benda kerja horizontal. Yang kedua itu mendatar atau horizontal dengan kode posisi 2F. Saat melakukan prosesnya itu pengelasan dilakukan mendatar sumbu las pada benda kerja horizontal. Yang ketiga itu tegak atau vertikal dengan kode posisi 3F. Untuk melakukan pengelasannya dengan posisi B itu pengelasan dilakukan dari bawah ke atas sumbu las pada benda kerja vertikal. Yang keempat itu di atas kepala dengan kode 4F. Pada proses pengelasannya itu pengelasan dilakukan di atas kepala sumbu las pada benda kerja horizontal. Yang selanjutnya itu pada posisi pengelasan untuk pipa. Posisi pengelasan pada pipa dengan kode yang pertama itu posisi 1G. Pada prosesnya itu pengelasan dilakukan di bawah tangan sumbu pipa mendatar dan pipa boleh berputar. Yang kedua itu posisi 3G. Pada proses pengelasannya itu pengelasan dilakukan mendatar sumbu pipa tegak, pipa boleh juga berputar. Yang ketiga itu posisi 5G. Proses pengelasannya itu pengelasan dilakukan di bawah tangan, tegak, dan di atas kepala. Sumbu pipanya mendatar, pipa tidak boleh diputar. Yang terakhir itu posisi 4G. Pada proses pengelasannya itu pengelasan dilakukan di bawah tangan, tegak, dan di atas kepala. Sumbu pipa miring 45 derajat. Pipa tidak boleh berputar. Materi selanjutnya itu persiapan prosedur pengelasan SMAW. Dalam melakukan pengelasan tentu kita harus lebih dulu mempersiapkan prosedurnya. Yang pertama itu menyiapkan benda kerja. Dalam menyiapkan material atau bahan harus disesuaikan dengan WPS yang telah ditentukan, yang termasuk di dalam bentuk dan ukuran yang kapulas. Dalam penyiapan benda kerja yang akan disambung, usahakan dalam keadaan bersih dan terhindar dari minyak dan kotoran yang menempel agar mendapatkan hasil pengelasan yang optimal. Yang kedua itu menyediakan elektroda. Dalam hal ini harus diperhatikan elektroda yang sesuai dengan material induk atau benda kerja yang akan dilakukan kegiatan pengelasan. Diameter elektroda yang dipilih sesuai dengan bentuk dan kapulas yang akan digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah elektroda yang berdiameter 2,6 mm atau 3,2 mm untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengelasan.
Sebaiknya sebelum elektroda digunakan terlebih dahulu. Elektroda dipanaskan dengan oven dengan temperatur 75 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Yang ketiga itu mengatur mesin las. Sebelum melakukan kegiatan pengelasan, periksalah semua kabel atau sambungan las sambungan kabel dan dalam keadaan baik. Kabel power, kabel massa maupun kabel elektroda yang terkoneksi dengan baik dan kuat. Mengatur besarnya arus listrik sesuai dengan ukuran diameter dan jenis elektroda serta ketebalan benda kerja yang disambung. Yang terakhir itu menyiapkan alat bantu kerja dan keselamatan kerja. Dalam melakukan kegiatan pengelasan tidak lupa untuk menggunakan alat keselamatan. Sebaiknya persiapkan dekat dalam pengelasannya. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu alat keselamatan kerja. Perlengkapan keselamatan kerja pada proses pengelasan demi keamanan dan keselamatan tubuh kita, operator las harus memakai alat-alat keselamatan yang melindungi tubuh dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat pengelasan. Berikut ini alat-alat yang digunakan dalam keselamatan kerja yang digunakan pada saat pengelasan. Yang pertama yaitu helm las. Helm las ini ada beberapa macam, tetapi secara umum prinsip yaitu melindungi muka mempunyai fungsi yang sama. Melindungi muka dari pancaran sinar las dan pacikan bunga api. Melindungi muka mempunyai yang mempunyai kacamata yang terbuat dari bahan tembus pandang yang berwarna sangat gelap dan mampu ditembus oleh sinar las. Kacamata ini berfungsi melindungi benda kerja yang dilas dengan mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua yaitu masker. Masker berfungsi untuk menyediakan udara segar yang akan dihirup oleh sistem pernapasan manusia. Masker ini digunakan untuk melepaskan ruangan yang sistem siklusnya di udara yang tidak baik, karena proses pengelasan akan menghasilkan gas-gas yang berbahaya sistem pernapasan jika dihirup dalam jumlah yang besar. Jika gas hasil pengelasan tidak segera dialihkan ke udara ruangan, maka akan dihirup oleh operator. Yang ketiga yaitu pakaian kerja las. Pakaian ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari pacikan bunga api atau pancaran sinar las. Pakaian ini terbuat dari bahan yang lemas sehingga tidak terbatas jarak si pemakainya. Selain itu, bahan pakaian yang mampu digunakan lemas juga harus ringan, tidak mudah terbakar, dan mampu menahan api atau sifat isolator. Model lengan dan celana dibuat panjang agar mampu melindungi seluruh tubuh kita dengan baik. Yang keempat itu pelindung badan atau apron. Untuk melindungi kulit dari organ-organ tubuh pada bagian badan dari pacikan bunga api dan pancaran sinar las yang mempunyai intensitas tinggi, maka pada bagian badan perlu dilindungi seperti hal pada bagian muka, karena baju las yang digunakan belum mampu sepenuhnya melindungi kulit dari organ tubuh pada bagian dada. Yang kelima itu sarung tangan las. Kontak dengan panas dengan aliran listrik sering terjadi, yaitu melewati kedua tangan, yaitu contohnya penggantian elektroda atau memegang sebagian dari benda kerja yang memperoleh panas secara konduksi dari proses pengelasan. Untuk melindungi tangan dari panas atau listrik, maka operator las harus menggunakan sarung tangan las karena mempunyai sifat mampu menjadikan isolator panas dan listrik, mampu menahan panas dan tidak menghantarkan listrik. Yang keenam itu sepatu las. Sepatu las dapat melindungi kita dari telapak dan jari-jari kaki kita kemungkinan tersengat benda kerja panas atau serangan listrik. Dengan memakai sepatu las,
berarti tidak ada aliran listrik seperti dari mesin las ke kon tanah melalui tubuh kita, karena bahan sepatu berfungsi sebagai isolator listrik. Baiklah, kali ini saya akan membagikan video praktikum pengelasan SMAW dengan itu contoh posisi horizontal dengan plat 4 dan 4 mm. Pertama-tama kita buat garis hasil agar garis dulu agar hasil lurus. Selanjutnya itu kita buat gerakan puncak pada garis pertama. Kedua yaitu gerakan puncak atau spiral pada garis kedua. Kita persiapkan pakai las dan elektrodanya dengan PT RB 250 dan PT E6013. Selanjutnya kita setting arus listrik pengelasan. Kita setting pada angka 90 ampere. Kita menggunakan kawat las 2,6 mm. Perhatikan gerakan pesawat. Buat silas kita ikut hasil pengelasan itu bisa. Contoh kedua itu membuat gerakan arus spiral. Kita ikut cara melakukan pengelasannya. Dapat kita lihat, dan untuk kecepatannya perhatikan gerakan dan kawat lasnya. Kita melakukan pengelasan, kita buang karak-karak lasnya atau ikut hasil pengelasannya paling bagus daripada gerakan. Yang ketiga, kita menggunakan gerakan huruf J seperti dilihat pada video berikut. Cara melakukan pengelasan dan untuk kecepatannya
Sekian dari video pembelajaran praktikum pada pengenasan SMAW. Berakhir pula video pembelajarannya. Semoga video selanjutnya kita dipertemukan lagi. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.